Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafidatul Ulia. Saya mahasiswa STII Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah seminar manajemen pemasaran guna memenuhi ujian akhir semester, yaitu dengan judul Pengaruh Brand Image, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Anggota terhadap Loyalitas Anggota KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah. Lembaga keuangan telah menjadi peran utama dalam perekonomian di Indonesia, seperti perbankan, BPR, asuransi, koperasi simpan pinjam, dan sebagainya. KUD merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak pada skala mikro sebagai koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan pada saat ini menekankan strategi pemasaran, yaitu dengan konsep pendekatan kepada anggotanya, di mana anggota merupakan aset terbesar yang harus dijaga oleh perusahaan. Mengingat sangat pentingnya anggota, maka perusahaan perlu menumbuhkan adanya sikap loyalitas pada anggota baru maupun lama agar tidak beralih kepada lembaga keuangan lain. Dengan memiliki anggota yang loyal, sama artinya dengan memperoleh kepastian pendapatan di masa yang akan datang. Karena pelanggan yang loyal akan tetap melakukan transaksi di waktu yang akan mendatang. KSP KUD Mintorogo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang tidak lepas dari ketatnya persaingan antar lembaga keuangan lainnya. Semakin ketatnya persaingan pada lembaga keuangan, maka semakin sulit untuk melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat. Sehingga dalam menghadapi persaingan, SPKUD Mintorogo selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan para anggota dan menjaga loyalitas yang juga dinilai sangat penting. Tujuan utama KSP KUD Mintorogo yaitu mempunyai loyalitas dan integritas sebagai modal dasar untuk tumbuh bersama, memberikan manfaat yang seimbang kepada anggota dan mitra bisnis. KUD juga memberikan solusi pada anggota dalam meraih target yang optimal untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, sehingga akan lebih mudah mendapatkan anggota yang loyal karena pada dasarnya loyalitas anggota berkaitan dengan faktor internal dalam KUD tersebut. KSP KUD Mintorogo adalah lembaga keuangan yang mempunyai beberapa kantor cabang dan cabang pembantu dengan kantor pusat yang beralamat di Jalan Raya Kudus, kilometer 18 Karanganyar, Demak, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi anggota dan masyarakat luas, khususnya Jawa Tengah. Tempat yang dipilih peneliti adalah KSP KUD Mintorogo, Cabang Karangtengah. Jumlah anggota keseluruhan KSP KUD Mintorogo mencapai kurang lebih 40.000 orang, dan jumlah anggota di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah 3.300 orang. Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, dengan melihat hal yang terjadi di lembaga keuangan saat ini, menjadikan pembahasan untuk diteliti. Maka peneliti melakukan penelitian di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah dengan judul Pengaruh Brand Image, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Anggota terhadap Loyalitas Anggota KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Sesuai dengan judul yang diajukan dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah brand image berpengaruh terhadap loyalitas anggota di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah? Kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas anggota di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah? Yang ketiga, apakah kepuasan anggota berpengaruh terhadap loyalitas anggota di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah? Dan yang keempat, apakah brand image, kualitas pelayanan, dan kepuasan anggota secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota? Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas anggota di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah. 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas anggota di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah. 3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap loyalitas anggota di KSP KUD Mintorogo Cabang Karangtengah. 4.
Untuk mengetahui secara bersama-sama variabel brand image, kualitas pelayanan, dan kepuasan anggota berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi loyalitas anggota, sehingga akan mudah menarik anggota baru dan dapat mempertahankan anggota lama. Yang kedua yaitu manfaat praktis. 1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang didapat saat kuliah dan menerapkan dalam praktek nyata, dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana. Yang kedua, bahan peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam rangka mengembangkan. Brand image. Dari beberapa pengertian brand image menurut para ahli, dapat kita simpulkan bahwa brand image adalah suatu hal yang dirasakan konsumen apabila mendengar atau melihat suatu merek dan yang tersimpan dalam benak konsumen. Brand image memiliki beberapa indikator yang mencirikan brand image itu sendiri. Menurut Freddy Rangkuti tahun 2019, indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan. 2. Reputasi. 3. Daya tarik. Dan keempat, kesetiaan. Selanjutnya yaitu kepuasan anggota. Kepuasan adalah pengalaman seseorang setelah menggunakan atau menikmati suatu produk atau jasa. Jadi, produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari konsumen sampai pada tingkat cukup. Dalam menentukan kepuasan anggota, ada beberapa cara menurut Irawan pada tahun 2008 yaitu dengan menggunakan beberapa indikator. 1. Perasaan puas. Dalam arti puas yaitu akan produk dan pelayanannya. 2. Selalu membeli produk. 3. Akan merekomendasikan ke orang lain. Dan yang keempat, terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk. Kualitas pelayanan. Dari pendapat para beberapa ahli, dapat kita simpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu perspektif konsumen atau harapan konsumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang berpengaruh pada produk atau jasa dalam jangka waktu yang lama. Menurut Zaidnam, Parasuraman, dan Berry dalam Hardiansyah 2011, untuk mengetahui kualitas pelayanan, ada indikator yang terletak pada 4 dimensi kualitas pelayanan, yaitu 1. Berwujud, 2. Ketanggapan, 3. Jaminan, dan keempat, empati. Loyalitas. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa loyalitas merupakan suatu komitmen konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk atau jasa yang sifatnya konsisten. Menurut Griffin, ada indikator yang digunakan untuk mengukur loyalitas, yaitu 1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 2. Membeli antar lini produk dan jasa. 3. Mereferensikan kepada orang lain. Dan yang keempat, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Selanjutnya kita bahas mengenai hubungan antar variabel. 1. Pengaruh brand image terhadap loyalitas anggota. Citra suatu perusahaan bisa berasal dari nama perusahaan, variasi produk dan layanan, serta kesan dan kualitas karyawannya dalam menjalin hubungan dengan anggota. Dengan adanya hal tersebut, maka dengan sendirinya akan menumbuhkan citra positif dari anggota yang berakibat tumbuhnya loyalitas dari anggota tersebut. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Alberto Brando 2016 yang meneliti tentang pengaruh brand image produk syariah terhadap loyalitas nasabah perbankan, menghasilkan bahwa pengaruh brand image terhadap loyalitas berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1 sama dengan brand image berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota.
Kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas anggota. Untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik, maka setiap perusahaan harus mampu bekerja sama dengan para anggota. Dan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh anggota, maka akan menimbulkan pembelian atau penggunaan ulang dari anggota itu sendiri. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Rini Dwiyani Hadiwijaja 2017 dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Baitul Mal wa Tamwil, menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh pada loyalitas anggota. H2 sama dengan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas anggota. Ketiga yaitu pengaruh kepuasan anggota terhadap loyalitas anggota. Perusahaan yang menerapkan kepuasan anggota sebagai faktor kunci pemasaran akan mempertahankan anggota semaksimal mungkin dan memenuhi kebutuhan atau keinginan dari anggotanya. Sehingga anggota yang puas akan memperlihatkan perilaku yang setia terhadap produk atau jasa yang disediakan perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, maka akan menumbuhkan citra positif dari anggota yang berakibat tumbuhnya loyalitas dari anggota tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Indah S. dan Dwi Fatmasari 2017 dengan judul Hubungan Kepuasan Nasabah dengan Loyalitas Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Artaguna Mandiri Cabang Mijen Semarang, bahwa kepuasan anggota berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota. H3 sama dengan kepuasan anggota berpengaruh terhadap loyalitas anggota. Keempat yaitu pengaruh brand image, kualitas pelayanan, dan kepuasan anggota terhadap loyalitas anggota. Dalam menciptakan loyalitas harus diikuti dengan meningkatkan nilai maupun citra merek yang dimilikinya. Selain memperbaiki citra merek, kualitas pelayanan juga ditentukan oleh bagaimana tingkat kesesuaian tingkat pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi kualitas layanan yang dirasakan, akan semakin tinggi tingkat kepuasan anggota. Selanjutnya, akan berdampak positif pada perilaku maupun niat seseorang dalam menyikapi pelayanan tersebut yang berakibat tumbuhnya loyalitas dari anggota. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nistia Rohmanintias 2016 dengan judul Pengaruh Brand Image, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah di Lembaga Keuangan Syariah, bahwa berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. H4 sama dengan brand image, kualitas pelayanan, dan kepuasan anggota secara bersama-sama berpengaruh pada loyalitas. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Dalam hal ini, peneliti membuat kerangka penelitian yang menjadi pedoman penulis meliputi variabel independen, kualitas pelayanan, dan kepuasan nasabah. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah loyalitas. Nah, di sini kita bisa melihat tabelnya. Ini adalah model empirik, di mana brand image sebagai X1, kualitas pelayanan X2, kepuasan anggota X3. Ini berpengaruh pada loyalitas yang sebagai Y. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan rencana berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti. Teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar angket dan kuesioner, sehingga penulis akan mengolah data secara statistik dan disajikan secara sistematik. B. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada anggota KSPK Udi Mindorogo Cabang Karangtengah
yang berlokasi di Jalan Raya Demak Semarang kilometer 16 Karangtengah. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan selesai. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh wilayah objek dan subjek penelitian yang ditetapkan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti, menurut Bawono 2006. Sedangkan sampel adalah objek atau subjek penelitian yang dipilih guna mewakili keseluruhan populasi, menurut Bawono 2006. D. Data pengumpulan data. Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Teknik atau cara mendapatkan data untuk penelitian diantaranya 1. Data primer. Data primer adalah pengambilan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer ini akan diperoleh dari angket, sehingga peneliti melakukan survei langsung ke KSPK UD Minterogo cabang Karangtengah. Dalam penelitian ini, angkat berisi tentang respon yang memiliki gambaran umum dan pendapat responden tentang pengaruh brand image, kualitas pelayanan, dan kepuasan anggota terhadap loyalitas anggota. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu, yang diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data, statistik, maupun internet. E. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang interval yang ada dalam alat ukur. Dengan menggunakan alat ukur tersebut, dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Variabel-variabel yang digunakan menggunakan skala Likert. F. Definisi konseptual dan definisi operasional. 1. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah brand image, kualitas pelayanan, dan kepuasan anggota. Sedangkan variabel terikatnya adalah loyalitas anggota. Adapun definisi konsep dan operasional dari variabel-variabel penelitian ini adalah A. Brand image sebagai X1, kualitas pelayanan X2, kepuasan anggota X3. 2. Variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat yaitu loyalitas anggota. Berdasarkan definisi konsep loyalitas anggota tersebut, penelitian ini mengidentifikasi kesetiaan anggota untuk tetap menggunakan produk atau jasa KSP KUD Minterogo. G. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga lebih mudah diolah. H. Uji instrumen penelitian. 1. Uji instrumen. A. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah menguji data yang kita peroleh sebagai misal dari jawaban kuesioner yang akan kita bagikan. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 dan begitu sebaliknya. B. Uji validitas. Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Uji validitas dari penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan apakah pertanyaan pada kuesioner tersebut sahih atau tidak dengan cara menentukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skornya. 2. Analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh variabel independen X yang lebih dari satu terhadap variabel dependen Y. 3. Uji statistik. Uji statistik digunakan untuk melihat tingkat ketepatan atau kekuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisa. 1. Uji secara individual. 2. Uji secara serempak. Dan ketiga, koefisien determinasi. 4. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dalam proses analisis regresi
Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik, diharapkan dapat dihasilkan model regresi yang handal dan sesuai dengan kaidah Bloom. A. Uji multikolinearity. Untuk uji multikolinearity, penelitian menggunakan metode VIV dan nilai toleransi. B. Uji heteroscedasticity bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan nilai varian residual dengan varian setiap variabel independen. Yang C. Uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji grafik dan uji analisis statistik. Uji normalitas didukung dengan uji Kolmogorov-Smirnov. D. Uji linearitas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi model yang digunakan tepat atau lebih baik dalam spesifikasi model bentuk lain. Yang terakhir yaitu alat analisis. Penelitian ini merupakan data kuantitatif di mana data dapat dinyatakan dalam bentuk angka, maka akan mudah untuk diaplikasikan ke dalam olah data SPSS. Dalam program olah data SPSS sangat membantu dalam proses pengolahan data, sehingga hasil olah data yang dicapai juga dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Peneliti menggunakan SPSS 20 untuk mengolah data. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.